Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan telaah jurnal dengan menggunakan metode PICO, di mana jurnal yang saya ambil yaitu hubungan dukungan suami dengan proses adaptasi psikologis pada masa ibu nifas. PICO itu sendiri merupakan metode penilaian informasi atau pencarian informasi klinis yang merupakan akronim dari 4 komponen, di mana P-nya itu adalah problem, I-nya itu adalah intervention, C-nya itu adalah comparison, dan U-nya itu adalah outcome. Sebelum kita menelaah jurnal dengan metode PICO, kita harus mengetahui pengertian dari masa nifas itu sendiri. Masa nifas menurut WHO adalah masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya. Masa nifas ini berlangsung sekitar 6-8 minggu pasca persalinan. Di mana problem itu? Secara psikologis, seorang ibu pada masa nifas memiliki emosi yang mudah gampang marah serta gampang sedih, dan kebanyakan ibu nifas itu sering merasa diabaikan oleh orang terdekatnya sehingga mengalami kecemasan, kemudian berubah menjadi stres atau postpartum blues. Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu nifas mengalami gangguan emosional yaitu antara lain: yang pertama, ketidaknyamanan dan ketakutan selama hamil dan bersalin. Kemudian yang kedua, kenyamanan selama masa awal postpartum. Yang ketiga, kelelahan dan kurang istirahat. Yang keempat, kecemasan dalam merawat bayi. Yang kelima, merasa tidak percaya diri dengan bentuk tubuh. Yang keenam, perubahan hormon dalam tubuhnya. Dan yang terakhir itu adalah kekurangannya dukungan dari suami dan orang terdekatnya. Ibu postpartum akan melalui 3 tahapan fase pada adaptasi psikologis antara lain, yaitu fase taking in, fase taking on, dan fase letting go. Fase taking in ini dimulai dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan, di mana pada fase ini seorang ibu akan lebih fokus terhadap dirinya sehingga akan menceritakan pengalaman melahirkannya berulang-ulang. Kemudian yang kedua, fase taking on. Fase ini dimulai dari hari ketiga sampai hari ke-10 setelah melahirkan, di mana pada fase ini seorang ibu postpartum merasa cemas atas ketidakmampuannya dalam merawat bayinya. Dan fase taking on atau taking hold dimulai dari hari ketiga sampai hari ke-10 setelah melahirkan. Pada fase ini, seorang ibu postpartum merasa cemas dengan ketidaknyamanan dan dalam merawat bayi karena tanggung jawab barunya. Pada fase ini, ibu postpartum memerlukan dukungan dari orang-orang terdekat, yaitu suami dan keluarga. Yang ketiga yaitu fase letting go. Fase ini dimulai dari hari ke-10 sampai masa nifas berakhir. Fase ini, postpartum sudah mulai menerima tanggung jawabnya terhadap peran barunya dan sudah mulai bisa menyesuaikan dirinya. Kemudian intervention, di mana peran suami dan keluarga yang harus memberikan perhatian dan dukungan kepada ibu postpartum dengan cara membantu merawat bayi, membantu meringankan tugas ibu dalam melakukan pekerjaan rumah. Peran seorang ibu sangat mempengaruhi perkembangan bayinya, maka dari itu ibu yang mengalami postpartum blues harus ditangani secara adekuat agar tidak berkelanjutan ke arah yang lebih serius. Sehingga di sini tenaga kesehatan, khususnya bidan, harus memberikan KIE kepada ibu postpartum agar dapat meningkatkan pengetahuan ibu sehingga terhindar dari kondisi postpartum blues maupun gangguan psikologis yang lebih serius. Kemudian comparison. Menurut Shapiro tahun 2012, seorang suami yang bertanggung jawab dan memberikan rasa nyaman selama ibu hamil, bersalin, dan masa nifas, seorang ibu itu akan terhindar dari kemungkinan terkenanya postpartum blues. Ibu nifas akan lebih kuat melewati tanggung jawab barunya dan lebih bahagia serta lebih nyaman. Kurangnya dukungan suami diperkirakan menjadi penyebab utama seorang ibu mengalami depresi postpartum atau DPP. Sedangkan menurut Diah Puji Astuti tahun 2019, ibu yang mendapatkan dukungan dari suaminya, baik dukungan dalam bentuk support, dukungan dalam bentuk membantu menggendong bayinya, itu sangat membantu ibu postpartum melewati fase adaptasi psikologis dengan bahagia dan lancar. Kemudian yang terakhir yaitu outcome. Berdasarkan analisa data, maka hasil penelitian tentang hubungan dukungan suami dengan proses adaptasi psikologis pada ibu masa nifas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama,
dengan adanya dukungan dari suami sangat berpengaruh dalam menjaga psikologis ibu selama masa nifas dan memberikan efek yang luar biasa kepada ibu dalam menjalani masa postpartum. Kemudian yang kedua, dengan adanya dukungan suami yang bagus dapat mencegah terjadinya postpartum blues. Dan yang ketiga, dengan adanya dukungan dari tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam memberikan KIE kepada ibu postpartum, suami dan keluarga dapat meningkatkan pengetahuan sehingga terhindar dari kondisi postpartum blues maupun gangguan psikologis yang lebih serius. Maka dari kasus tersebut dapat saya analisa di tempat kerja saya bahwa ada beberapa kasus yang ditemukan terkait perubahan psikologis ibu masa nifas seperti gampang sedih, mudah marah, cemas hingga mengalami depresi dan mengakibatkan produksi ASI ibu itu menjadi tidak lancar, di mana salah satu faktornya itu masih kurangnya tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikan masyarakat tentang pentingnya dukungan suami dan keluarga terdekat terkait perawatan selama masa nifas. Kemudian salah satu faktor yang kedua masih terikat dengan mitos yang ada bahwa peran orang tua atau mertua itu lebih berpengaruh dalam menjaga dan merawat ibu dan bayi dibandingkan suami. Dan yang ketiga, masih banyak para suami yang menjadi tenaga kerja Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.